Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahya Rohim Aminuddin. NIM 3 digit terakhir saya 051. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama, menjelaskan apa itu pemrograman, dan yang kedua, pengenalan website Scratch dan Replit. Dan yang ketiga, menjalankan program pertama di Scratch dan Python. Dan yang keempat, demo activity dan project cooking pasta. Oke, apa sih itu pemrograman? Jadi dalam pengertiannya, pemrograman adalah proses menulis instruksi yang dapat dimengerti komputer supaya komputer melakukan tugas sesuai keinginan kita. Komputer tuh sebenarnya cuma bisa memahami angka 0 dan 1 dan atau yang disebut bahasa mesin atau biner. Nah, supaya lebih mudah, manusia membuat berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan juga C. Dan masih banyak lagi sih. Bahasa pemrograman ini berfungsi sebagai jembatan antara manusia dengan komputer. Dengan pemrograman, kita bisa menyelesaikan berbagai masalah sehari-hari. Misalnya menghitung data, membuat aplikasi, membangun game, sampai mengontrol robot atau sistem otomatis. Intinya, pemrograman membuat komputer bisa membantu kita bekerja lebih cepat. Oke, untuk selanjutnya alur alur pemrograman. Umumnya, pemrograman itu selalu mengikuti alur yang sama, yaitu dari ide kita ubah menjadi sebuah algoritma atau langkah-langkah. Lalu kita tulis ke dalam bentuk kode dan akhirnya komputer menghasilkan output atau hasil sesuai perintah kita. Nanti kita kasih contoh ketika menjalankan program di Scratch dan Replit. Oke, kita langsung saja mulai pengenalan website Scratch dan Replit. Oke, sekarang kita udah masuk di websitenya Scratch ya. Kalian tinggal search aja scratch.meet.edu. Nanti bakal keluar seperti ini. Sebelumnya aku jelasin dulu ya, Scratch itu apa. Jadi Scratch itu platform belajar coding berbasis visual. Jadi kita tinggal drag and drop blok kode, kayak main puzzle gitu. Bentar. Dan Scratch ini cocok banget buat pemula yang pengen belajar. Oke, yang pertama kita bikin akun terlebih dahulu. Klik join Scratch. Kita ready. Nah, kalian bikin username. Setelah kita udah bikin username, bikin passwordnya. Nah, kalau udah, klik next. Kita ulang dulu. Nah, bisa select country, kita pilih aja, klik next, masukin tanggal dan bulan lahir kita, pilih next aja, pilih gender kalian, klik next. Nah, di sini kalian masukin email. Nah, kalau kita udah masukin email, nanti kita bakal dapat email
dari Scratch. Nah, contoh emailnya seperti ini. Kalian tinggal klik confirm my account aja. Oke, kalau udah nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilan di Scratch. Sebelum kita menjalankan atau membuat program pertama di Scratch, kita bergeser dulu di Rapid. Kita bikin akun Rapid dulu. Nah, kita bisa cari Rapid dengan search aja rapid.com. Terus kalau mau bikin akun, klik sign up. Dulu. Hari ini agak ngelag ya. Nah, kita tuh bisa continue with Google, continue with GitHub, continue with X. Tinggal milih aja sih, seperti itu. Nanti kalian tinggal pilih aja pilih salah satu maksudnya. Nah, oke. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita daftar Replit ya. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, kita bergeser dulu ya ke Scratch untuk membuat program atau membuat dan menjalankan program pertama. Oke, sekarang kita akan bikin program pertama kita ya di Scratch. Caranya klik create. Kita tunggu. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, kita ngikutin alur tadi ya yang udah aku jelasin. Jadi alurnya kan dari ide, terus diubah ke dalam algoritma, lalu dimasukkan ke dalam bentuk kode. Nah, jadi misalkan kita punya contoh ide yang simpel aja, kayak misalnya kita menanyakan nama seseorang. Nah, di sini aku udah ubah ke dalam bentuk flowchart atau algoritmanya. Nah, algoritmanya itu dari mulai, lalu kita menanyakan siapa namamu. Lalu kalau kita udah menginput namanya, maka akan keluar atau akan mengeluarkan output halo dan menyapa namanya. Oke, kita coba di Scratch. Nah, di sini ada beberapa fitur. Kalau kita pengen memulai atau awalannya dalam Scratch itu, kita ke event, lalu kita drag and drop. Nah, yang ini tuh berfungsi buat ketika kita mau memulai atau men-start program. Nah, jadi kita harus pakai awalan ini terlebih dahulu. Lalu kita tadi kan algoritmanya pengen menanyakan nama seorang. Nah, kita pergi ke kita bertanya kan, siapa namamu. Nah, kita coba tes. Kita klik yang merah hijau ini. Nah, siapa namamu. Kalau kita disuruh menginput nama, terserah mau nama siapa. Misal aku contohin namaku aja ya. Klik centang. Nah, kenapa tidak terjadi apa-apa? Karena kita cuma punya 2 blok. Setelah blok kita menanyakan siapa namamu,
Kalau kita menginput, lalu tidak ada blok yang akan diproses lagi. Jadi kita harus menambahkan uh, setelah kita menginput jawaban, maka si kucing ini akan menyapa kita dengan nama kita. Nah, gimana caranya? Caranya, nah kita ke fitur atau ke menu looks, lalu drag yang say, drag, taruh di bawahnya aksinya. Soalnya dia itu akan memproses dari atas ke bawah, jadi terstruktur gitu. Setelah itu join, bentar, kan yang ini saya tutup dulu. Nah, ini answer. Nah, kenapa aku nilai atau menyertakan block answer ini? Jadi block answer ini block answer ini tuh inputan atau output dari maksudnya output dari jawaban yang kita input tadi. Jadi kita taruh di paling belakang. Nah, Apple ini kita ganti jadi halo. Nah, jadi aku jelasin dulu. Jadi ketika kita udah si kucing ini menamakan siapa namamu, lalu aku menjawab namaku Ahya. Terus lalu blok selanjutnya yang akan diproses adalah si kucing akan mengatakan halo answer, tergantung kita menginputnya namanya siapa. Kita coba ya. Nah, si kucing ini menanyakan siapa namamu, kita jawab. Ya, lihat apa yang terjadi. Nah, kalau Ahya, nah ini kurang spasi ya, makanya dia jadi dempetan ini atau ya gitu lah. Kita kasih spasi di sini. Nah, kita coba lagi. Tahu kita bisa coba nama lain, misalkan Bayu. Nah, halo Bayu. Kurang lebih seperti itulah ya. Bentuk kodenya kalau di script kan dia berbentuk blok atau seperti puzzle kayak gini. Nah, habis ini kita akan mencoba yang di Reddit. Oh iya, sebelum kita ke Reddit, aku pengen ngasih tahu beberapa hal tentang fitur-fitur yang ada di Squarespace. Yang pertama ini, itu buat judul program kalian. Kalau yang nama ini apa tes, misalkan. Terus misal kita pengen nge-save, tinggal klik save now. Atau biasanya auto save sih. Nah, kalau pengen lihat program-program yang udah kita buat di sini nih, tadi klik pojok kanan, lalu tunggu sebentar. Nah, ini adalah beberapa program yang udah kita buat. Misal kita pengen lihat gimana, klik aja ini, see inside. Nah, ini adalah program yang tadi. Jadi kurang lebih gitu sih fitur-fitur yang ada di Squarespace. Oke, kita langsung aja ya ke Reddit buat bikin program seperti ini tapi dengan text editor, dengan bahasa Python. Nah, sekarang kita udah berada di websitenya Reddit ya. Jadi karena Reddit itu situs coding online atau website online. Jadi kita tuh di sini bisa langsung nulis kodenya, langsung bisa menjalankan program juga, dan juga bisa menyimpan filenya tanpa menginstal aplikasi apapun. Jadi kalau kita mau bikin project baru, klik create app. Nah, berhubung di sini punya kode limit,
jadi aku nggak bisa bikin project baru lagi. Nah, buat kalian yang mau bikin project baru lagi, bisa langsung create app, lalu masukin judul kayak tadi yang di scratch, judul projectnya, lalu pilih bahasa pemrogramannya, pilih aja yang Python, soalnya kita di sini menggunakan bahasa Python. Nah, berhubung aku udah limit, jadi aku pakai yang uh, project yang udah aku bikin sebelum-sebelumnya. Nah, kalau mau buka project yang udah kita bikin, klik apps, lalu tinggal pilih deh project mana yang udah kita bikin. Nah, di sini aku pakai yang tes satu. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, kita kan mau membuat uh, apa? Bikin program kayak tadi kan yang di sketch. Nah, kita lihat algoritmanya. Nah, di sini kan di sketch menanyakan user siapa namamu. Nah, gimana caranya kalau di Python? Nah, caranya seperti ini. Print input siapa namamu. Nah, kita coba run ya. Jadi input itu sebuah fungsi atau function yang kita bisa menginput jawaban. Run. Nah, siapa namamu? Nah, di sini kan kita bisa input jawabannya. Misalkan tulis saja, langsung enter. Nah, maka nggak terjadi apa-apa. Soalnya kita belum menambahkan kode setelah input. Nah, kita tambahkan dulu. Nah, di sini di input kita bisa kasih variabel ya, name, buat tanda kalau ini tuh masuk ke dalam variabel name. Nah, setelah kita menanyakan user siapa namamu, maka akan muncul atau respon seperti yang di scratch. Nah, ini say halo jawaban. Halo outputannya dari kita menginput jawaban. Nah, caranya gimana? Kita klik print, tanda petik, print halo, koma. Nah, sini klik atau ketik plus name. Nah, kenapa kok di name ini nggak masuk di tanda petik ini? Karena name ini adalah sebuah variabel dan dia nggak boleh di dalam tanda petik ini. Jadi tanda petik ini dikhususkan untuk string ya. Nah, coba kita lihat. Nah, siapa nama member? Nah, maka akan muncul halo akhir. Nah, berarti kita sudah mengaplikasikan program atau algoritma tadi di Python. Jadinya sama seperti yang di Scratch. Ya, sama. Oke. Misalkan ini pengen nambahin spasi ya, nggak tambahin aja tuh. Spasi kan. Nah, udah jadi. Nah, apa jadinya kalau kita nggak atau kekurang apa namanya salah dalam penulisan, misalkan nggak ada t-nya nih, print doang, itu kan kita apa yang terjadi? Nah, misalkan kita enter, nah maka akan terjadi error karena print ini nggak masuk ke dalam sintaks. Jadi kalau ingin menuliskan atau menampilkan string atau jawaban, jadi sincapnya harus sesuai ya, harus lengkap. Misalkan
print sama T ya tulis print sama T, nggak boleh ada yang kurang. Meskipun cuma koma sama titik biasanya ngaruh banget sih. Nah, kurang lebih kalau di Python seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke demo activity dan project cooking pasta ya. Jadi sekarang kita akan demo activity project cooking pasta ya. Pertama kita di sketch dulu. Nah, di sini aku akan jelasin aja ya alur-alurnya kayak gimana. Nah, sebelum menjelaskan alur-alurnya, kita coba jalanin programnya dulu. What's your name? Nah, lihat di sini. Dia akan mengasih tahu atau dia akan ngasih tahu besar cooking pasta, tapi kayak ada delay-delaynya gitu, ada jedanya lah. Oke, di sini aku akan jelasin ya, karena kita udah jalan programnya. Nah, yang pertama tuh dari aksi nih. Jadi si kucing menanyakan kepada user siapa namamu, what's your name, and wait, dan tunggu. Nah, setelah itu kita menginput jawaban, lalu si kucing mengatakan hello, jawaban hello nama kita tadi. Lalu dia mengatakan here is how to cook pasta, gimana caranya bikin pasta. Nah, sini ada yang baru, yaitu wait, menunggu selama 3 detik. Maksudnya apa? Nah, jadi menunggu 3 detik ini si kucing setelah mengatakan say ini yang bahas ke blok ketiga, dia tuh menunggu 3 detik dulu sebelum dia mengatakan atau sebelum dia ngasih tahu gimana caranya memasak pasta. Nah, sebenarnya wait ini buat menunggu doang sih, kayak delay gitu. Nah, coba lagi ya. Nah, ini blok yang kedua ya. Nah, nih hello. Nah, ada jeda sekian detik kan. Nah, itu ya dari blok wait ini, wait menunggu. Nah, kalau nggak ada menunggu gimana? Oke, boleh dicoba. Saya kita hilangin ya. Jadi, misalkan gini doang. Langsung gini ya. Ya, kita coba-coba aja. Nah, dia langsung ke benar-benar kita ulang lagi ya, karena ini nempel. Nah, gini aja coba. Nah, dia langsung ke blok yang terakhir, wait for 5 minutes. Blok yang ketiga sama keempat dia nggak kebaca karena di program itu running-nya tuh cepet banget, jadi yang ini tuh nggak kebaca dalam ketika di running. Jadi solusinya ya tadi kita kasih wait, kita kasih jeda buat nunggu jawaban. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih untuk project cooking pastanya. Nah, sekarang kita lanjut di Replit ya. Oke, Replit. Nah, di Replit juga mirip-mirip sih sebenarnya, cuma bedanya di sini di Replit kan pakai bahasa Python dan text edit, maksudnya pakai text editor, nggak blok, dan juga di sini pakai bahasa Python. Nah, kita coba run ya. Nah, di sini juga sama, dia kan nunggu dulu kan jeda. Nah, kalau di Python itu jedanya tuh sintaksnya tuh time slip. Jadi buat delaynya dia tuh pakainya time slip.
Nah, kalau kita mau pakai timesheet, kita tuh harus manggil library-nya time dan import time. Kalau nggak ada import time ini gimana? Boleh kita coba kita, apa yang akan terjadi. Jadi, nah, error kan? Karena kita nggak manggil si library-nya time, karena time itu masuk library. Jadi seperti itu sih, harus ada library-nya, import time. Nah, kurang lebih segitu aja ya untuk um, video pertama ini. Mungkin kalau kalian atau teman-teman pengen belajar lebih banyak lagi, bisa ikutin video aku selanjutnya ya, dan tungguin update-update selanjutnya. Oke, terima kasih.